matur nuwun Pak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aduh, ketok grogi wis. Untuk donga ae dredeg iki ketok grogi. Apa? Sopo itu musir aku. Ya, saya kejapuk materi yang tidak saya kuasai, tetapi karena ini adalah penugasan ya saya terima aja teman-teman ya. Jadi kita adalah berbagi pengetahuan untuk menyempurnakan materi ini. Khususnya untuk teman-teman yang memang sudah berkiprah di bidang syariah. Ya. Kalau saya itu masih di bidang campur sari gitu ya. Campuran antara riba dan syariah itu saya masih gitu ya. Belum berani syariah murni gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketok grogine yang kedua. Oke, saya membahas kode unit 64 SPS 140561 dengan materi mengelola risiko pembiayaan. Oke, saya lanjutkan. Nah, latar belakangnya resiko pembiayaan itu merupakan resiko inheren. Nah, ini istilahnya Pak Giarso. Resiko inheren itu adalah resiko bawaan yang pasti melekat di usaha simpan pinjam dan pembiayaan. Jadi kalau Anda itu misalnya memiliki, analoginya adalah jika Anda memiliki usaha jualan nasi pecel, inheren risknya adalah apa? Pasti melekat, pasti ada. Nggak bisa itu dihilangin nol. Kira-kira apa? Basi. Demikian pula dengan KSPPS, gitu ya. Resiko pembiayaan ini adalah sudah merupakan inheren, melekat, nggak bisa nggak ada itu. Sehingga itu harus kita kelola. Yang kedua, resiko pembiayaan itu apabila tidak ditangani akan berdampak sistemik finansial, gitu. Dari resiko pembiayaan ini nanti akan bisa mensasar atau bisa mempapar kepada resiko-resiko yang lain, gitu ya. Itu namanya dampak sistemik, gitu ya. Nah, bisa ke resiko operasional, bisa ke resiko reputasi, bisa ke risiko macam-macam. Kalau misalnya resiko inheren, yaitu resiko pembiayaan ini tidak tertangani. Yang ketiga, gitu ya, latar belakangnya kenapa kok resiko pembiayaan ini perlu dikelola, gitu ya. Resiko pembiayaan ini, gitu ya, karena unik disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, sehingga kita dituntut untuk bisa mendeteksi resiko ini, gitu. Dan yang keempat, pengelolaan resiko pembiayaan, termasuk resiko-resiko yang lain, adalah pencerminan dari tata kelola yang baik. Banyak lembaga keuangan, baik syariah maupun konven, itu mengalami kegagalan akibat ketidakpaduan mengelola resiko-resikonya, termasuk resiko pembiayaan, dengan operasionalisasi korporatnya. Gitu. Jadi ketidakpaduan atau ketidakcakapan mengelola resiko akan berdampak terhadap kehancuran lembaga itu. Dan yang terakhir, karena ini adalah syariah, meskipun usahanya sudah didampingi para malaikat, gitu, tetapi penerapan pengelolaan risiko pembiayaan merupakan manifestasi dari penerapan prinsip kehati-hatian yang disyaratkan oleh prinsip syariah. Bungkus? Ya, kita lanjutkan kalau sudah dibungkus ya. Oke, santai ya, masih 5 jam. Artinya saya sudah terpapar gitu. Saya lanjutkan, saudaraku. Yes, gitu ya. Materi ini, deskripsi unitnya adalah, panjenengan lihat semua, gitu ya. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan. Pengetahuan dan pengetahuan tentang apa? Pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan analisis risiko pembiayaan, mengelola risiko pembiayaan, memperhitungkan risiko pembiayaan yang dihadapi oleh lembaga, dalam hal ini adalah KSPPS. Unit ini diterjemahkan dalam 5 elemen
di mana elemen satu adalah mengidentifikasi risiko pembiayaan, elemen dua adalah memantau risiko pembiayaan, elemen tiganya adalah mengendalikan risiko pembiayaan, dan elemen empatnya adalah mengatasi risiko-risiko pembiayaan, dan yang elemen kelima, jangan terlalu dipublikasi, saya malu, kok sudah difoto-foto gitu. Saya sungkan saya, ya. Jangan, ini nutupi kesakitan ini. Ini yang bendol itu apa sih? Ini adalah sikap, saudara. Ya. Lanjut materi, ya siap ini ya. Yang kelima adalah elemennya nanti akan berbicara tentang pengelolaan portofolio atau kualitas dari pembiayaan yang ada di KSPPS. Kita urai satu persatu, teman-teman. Yang pertama adalah elemen satu memiliki 3 KUK. Ya. Elemen satu adalah mengidentifikasi, yaitu mengidentifikasi macam-macam risiko dan sumbernya. Itu elemennya, gitu ya. Kemudian KUK-nya ada 3. Yang satu adalah mengidentifikasi risiko berbasis akad. Yang kedua adalah sumber risikonya dari mana saja harus mampu kita identifikasi. Kemudian yang ketiga adalah analisis antara risiko dengan beban yang ditimbulkan. Kita bahas. Ya, apa sih risiko pembiayaan itu? Sebelum kita membahas masing-masing KUK, kita pahami dulu risiko pembiayaan itu adalah apa. Kalau dalam konvensional adalah risiko kredit. Kalau dalam syariah adalah risiko pembiayaan. Gitu ya. Apa sih risiko pembiayaan itu? Adalah potensi kerugian KSPPS akibat ketidakmauan dan ketidakmampuan anggota pembiayaan tidak menjalankan kewajibannya. Itu adalah risiko pembiayaan. Gitu ya. Risiko pembiayaan itu bentuknya macam-macam. Risiko pembiayaan itu bentuknya macam-macam. Oke, apa kira-kira saudara-saudara? Risiko pembiayaan itu bentuknya nyatanya apa? Terus satu, gitu ya, penurunan kualitas aset produktif itu adalah risiko pembiayaan. Yang kedua adalah bentuknya gagal bayar, itu adalah risiko pembiayaan. Yang ketiga, keterlambatan. Itu adalah risiko-risiko pembiayaan. Ya, sepakat ya kita ya. Risiko pembiayaan itu adalah risiko, potensi risiko yang terjadi akibat ketidakmauan dan ketidakmampuan. Bukan cuma ketidakmampuan, tapi ketidakmampuan. Risiko pembiayaan diidentifikasi berdasarkan akad. Maka saya sebutkan ada 4 gitu. Risiko pembiayaan berbasis akad gitu ya. 1, akad jual beli atau murabahah. 2 adalah akad bagi hasil, yaitu akad mudharabah gitu ya. Mudharabah. Kemudian yang ketiga adalah akadnya itu adalah akad musyarakah sirah, dan yang keempat adalah akadnya itu ijaro. Jika itu diurai menjadi banyak produk, tapi intinya adalah dari 4 akad utama ini. Gitu. Misalnya dari akad murabahah, gitu ya. Resikonya kira-kira apa, saudara-saudara? Kalau murabahah itu adalah akad jual beli ya, Gus ya. Ngajinya baru tadi habis subuh ini saya sama Ustadz Salam sama Ustadz Makali ini ya. Alhamdulillah dilancarkan sama Allah, saya dong ini tuh. Seandainya nggak dong nggak jadi tayang ini tadi hari ini, saudara-saudaraku. Apa kira-kira risiko dari akad jual beli itu kira-kira apa? Gagal bayar akibat transaksi penjualan kan gitu ya. Jadi adalah risikonya adalah gagal bayar dari bayaran yang dijual gitu ya, dari harga yang telah disepakati untuk penjualan itu gitu ya. Produknya apa kira-kira murabahah? Banyak. Kalau andalannya Sidogiri itu adalah
BPA, baik taman azir gitu ya, jual beli angsuran gitu ya, dan macam-macam. Banyak deh akad murabahah itu kalau kita bahas nggak cukup waktu 5 jam ini. Sudah punya gadget saya. Saya perlu perform, tapi saya jangan dijatuhkan ya. Mampu saya. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah akad dari mudharabah. Mudharabah itu adalah bagi hasil, di mana di sana ada mudharib, ada sohibul mal. Sohibul mal itu adalah pemilik dana, gitu ya. Sedangkan kalau mudharib itu adalah yang menjalankan dana. Karakteristiknya unik karena mudharabah ini apabila terjadi kerugian yang menanggung itu adalah sohibul mal, kan begitu. Mudharib bebas selama kerugian itu disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya normal. Tapi bila kerugian itu disebabkan karena moral hasad, maka mudharib juga ikut menanggung kerugiannya. Kalau begitu risiko pembiayaan dari akad mudharabah kira-kira apa, saudaraku? Tuh ya, kerugian usaha yang ditanggung oleh sohibul mal. Kemudian risiko yang kedua apa? Memperoleh mitra yang tidak amanah, tidak jujur, gitu ya. Karena ini kuncinya adalah mitranya harus jujur, gitu ya, amanah. Kalau enggak, KSPPS itu menghadapi risiko yang seperti itu. Yang ketiga, kerjasama, musyarakah, syirkah, dicampur, gitu. Campuran antara KSPPS dengan mitra kerjasamanya. Oleh sebab itu akadnya ini dinamakan musyarakah, gitu ya. Dicampurkan. Kalau begitu kira-kira potensi kerugiannya adalah apa? Kegagalan yang dipicu karena adanya konflik of interest antar mitra dan lain sebagainya, dan seterusnya. Kemudian kalau ijaroh itu adalah akad sewa. Kalau akad sewa kira-kira resikonya apa yang dihadapi oleh KSPPS, teman-teman? Resikonya adalah keamanan aset yang disewakan, kegagalan bayar aset dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya potensi-potensi risiko pembiayaan itu kita identifikasi sangat banyak, meskipun itu adalah pada hakikatnya mengacu pada 4 akad utama ini. Ya, sudah betul Ustaz? Betul ya, alhamdulillah. Saya belum, tapi dibahas dulu. Ya, jangan gitulah. Saya kan grogi kalau seperti itu, jangan. Gitu. Oke, nah ini adalah KUK 2 dari elemen 1. Sehingga KUK ini adalah dinomori 1, 2, yaitu mengidentifikasi sumber-sumber risiko. Sumber risikonya adalah bisa berasal dari internal, juga bisa berasal dari eksternal. Karena memang nggak punya, karena nggak punya biru. Nah ini ya, itu ya, bisa dari sumber internal dan bisa juga dari sumber eksternal. Risiko-risiko yang tadi kita identifikasi itu bisa muncul karena sumber internal, juga bisa muncul karena sumber eksternal. Itu adalah sumber internalnya, kelemahan KSPPS sendiri, ya SDM-nya, ya sistemnya, ya kebijakannya, itu internal semua. Sedangkan eksternal itu adalah faktor-faktor di luar KSPPS kita. Kemudian sumber ini keterkaitan antara risiko pembiayaan dengan risiko-risiko yang lain. Ya, jadi sumber risiko internal itu bisa disebabkan karena risiko tata kelola, bisa disebabkan karena risiko model dan asumsi. Kemudian juga bisa disebabkan karena ketidakkompetenan SDM pengelola KSPPS, gitu. Yaitu sumber-sumber risiko internal. Tahu ya, saudaraku? Misalnya risiko model atau asumsi berpengaruh terhadap risiko pembiayaan. Contohnya adalah apa? Punya 5C, tetapi 5C itu cuma formalitas. Itu model. Ya. Sehingga terjadi risiko pembiayaan karena 5C-nya cuma semacam formalitas saja. Gitu, ya. Kemudian yang kedua, asumsi yang dipakai untuk menyalurkan pembiayaannya adalah usang. Sehingga kemungkinan default-nya, gagalnya tinggi. Gitu, ya. Kemudian menganggap agunan sebagai pengaman utama. Jadi aman, pokoknya ada agunannya. Apalagi kalau agunannya itu adalah berupa yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Salam, yaitu emas, gitu ya. Sehingga ini aman.
Padahal gitu ya, padahal sebetulnya agunan itu cuma semacam jaminan tambahan kan gitu ya, bukan utama. Yang utama itu adalah kelangsungan aktivitas pembiayaannya. Karena spesialisasi KFBPS itu bukan kita agunan. Gitu ya. Oke, dan seterusnya. Gitu cara memulainya, saudaraku. Oke ya, saya lanjutkan. KUK 3 dari elemen 1, sehingga KUK ini disebut KUK 1-3, membandingkan antara biaya sama resiko. Hubungannya adalah apa, saudaraku? Jika resikonya itu adalah besar, maka biaya-biaya untuk mengelola resiko ini juga besar. Itu ya, perbandingannya adalah ini. Hubungan risiko dan biaya adalah keterkaitan langsung antara tingkat risiko suatu pembiayaan dengan besaran biaya yang dia tanggung KSBPS. Jika risikonya besar, maka biaya yang akan ditanggung oleh KSBPS untuk antisipasi risiko ini juga besar. Biaya-biaya itu apa saja? Macam-macam, 1, 2, 3, 4. Itu adalah biaya-biaya untuk risiko pembiayaan. 1, biaya pencegahan. 2, biaya monitoring. 3, biaya penanganan. Dan 4, biaya antisipasi atau pencadangan, atau kemarin kita bahas sampai malam dengan Pak Teguh, biaya pembentukan PPAP. Itu ya. Jika risikonya besar, maka PPAP-nya juga besar. Jika risikonya kecil, maka PPAP-nya kecil, dan seterusnya. Jadi antara biaya dengan risiko pembiayaan itu memiliki hubungan linier. Jika risikonya tinggi, biayanya juga tinggi. Oke? Anda kok sudah mulai pegang ini? Tidak ya? Lanjut ya. Masih mampu dinaikkan 1 level? Mampu ya. Oke, kita lanjutkan. Elemen 2, saudaraku. Elemen 2, memantau. Jadi elemen 1, mengidentifikasi. Tadi sudah kita identifikasi, kemudian dari risiko yang teridentifikasi dilanjutkan dengan aktivitas yang kedua, yaitu memantau risiko. Gitu ya. Apa saja yang harus dilakukan dalam aktivitas memantau risiko pembiayaan ini? Gitu ya. 1 adalah gitu ya, mengevaluasi kebijakan pemantauan dan tindak lanjut dari risiko pembiayaan. Itu memantau, gitu ya. Jadi mengevaluasi kebijakan, gitu ya, kebijakan pemantauan dan tindak lanjut itu adalah aktivitas pemantauan. Yang kedua, melakukan, gitu ya, pemantauan terhadap perkembangan kinerja pembiayaan, itu juga pemantauan. Yang ketiga, rasio NPF dianalisis. Ya, bahasa standar itu memang seperti itu. Kita sudah berkecimpung di bidang ini, tetapi kadang-kadang bahasanya juga masih kita seringkali bingung, gitu ya, menginterpretasikannya. Tapi nanti kita biasakan, insya Allah nanti kalau sudah terbiasa ketemu lagi, nanti juga masih bingung seperti ini kita ya. Yaitu uniknya bahasa regulasi atau bahasa standar itu kayak gitu. Oke, kita mulai satu persatu. Apa itu pemantauan risiko, saudaraku? Pemantauan risiko itu adalah proses pengawasan berkelanjutan terhadap kualitas kinerja dan kepatuhan pembiayaan mulai pencairan sampai pelunasan. Itu pemantauan. Aktivitas, gitu ya, aktivitas pengawasan berkelanjutan sejak digulirkan sampai dengan pelunasan, itu adalah aktivitas pemantauan. Tujuannya adalah untuk apa? Mendeteksi potensi masalah secara dini. Kemudian yang kedua, menjaga kualitas portofolionya itu supaya tetap baik. Yang ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan tidak lanjut. Yang keempat, mengurangi kerugian akibat kegagalan dari pembiayaan. Jadi itu tujuan pemantauan. Pemantauan itu ibaratnya adalah seperti jembatan antara elemen 1, identifikasi risiko, dengan elemen 3, pengendalian risiko.
kita tidak akan mampu untuk mengendalikan risiko apabila kita tidak melakukan aktivitas pemantauan dari risiko yang telah kita identifikasi. Gitu ya. Gambarnya bagus, sama dibantu oleh asistennya Pak Sukmase tadi yang namanya adalah ChatGPT gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. 2.1 ini sudah bukan ChatGPT lagi, sudah menunjukkan wajah aslinya ini. Pokoknya kalau tampilannya sudah mulai bulat-bulat gini, ini aslinya. Kalau gambar-gambar yang baik tadi dibantu oleh ChatGPT, gitu ya. 2.1 gitu ya. Yang dipantau itu apa? Nomor 1 adalah kebijakan pemantauannya dipantau dulu, dievaluasi. 1, gitu ya. 1, apa yang perlu dievaluasi? 1, kebijakan manajemen risiko. Apakah kebijakan manajemen risikonya itu adalah sudah efektif atau tidak? Gitu. Untuk mengelola risiko pembiayaan. Yang kedua, kebijakan penyaluran pembiayaan. Apakah kebijakan penyaluran pembiayaannya tidak berpotensi untuk mengakibatkan pembiayaan yang akan dilandingkan itu nanti bermasalah? Itu dievaluasi. Yang ketiga, kebijakan kualitas dan kolektivitas pembiayaannya bagaimana? Dikatakan macet itu adalah keterlambatan berapa, dikatakan lancar itu adalah tunggakan berapa bulan. Itu kebijakan kolektivitasnya. Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan resiko pembiayaan muncul karena kolektivitas kita adalah tidak hati-hati, tidak prinsip kehati-hatian gitu ya. Kemudian kebijakan penanganan pembiayaan bermasalahnya dievaluasi. Oke, penjelasan detailnya ada di materi saya yang sudah panjenengan download. Itu adalah ini. 1, ini adalah kebijakan manajemen risikonya dievaluasi. Fungsinya adalah untuk apa itu? 2, kebijakan penyaluran dievaluasi gitu ya. Apa aja yang termuat di dalam kebijakan penyaluran pembiayaan, fungsinya dipantau itu adalah untuk apa gitu ya. 3, kebijakan kualitas dan kolektibilitas di pembiayaan itu dievaluasi, parameternya sudah oke apa benar, tidak, faktor kualitatifnya apa saja dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kebijakan penanganan pembiayaan bermasalahnya ini sudah oke apa tidak. Nah, itu dievaluasi. Gitu ya. Lanjut ya. Oke, bagus gitu ya. Yang kedua, memantau perkembangan kinerja pembiayaan. Pemantauan pengembangan kinerja pembiayaan dilakukan atau dalam bahasa yang mudah kita cerna, melakukan pemantauan perkembangan kinerja pembiayaan. Gitu ya, kalimatnya aktif gitu. Yes, gitu ya. Kenapa kok kita harus memantau pembiayaan yang sudah kita gulirkan itu kok kita pantau terus itu kenapa? 1, untuk mengetahui perkembangan pembiayaan secara nyata. 2, early warning system gitu ya, deteksi dini bila pembiayaan itu nanti akan mengalami masalah. Yang ketiga, menjadi acuan dalam menetapkan risiko pembiayaan. Dan yang ketiga, bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut penyelesaian pinjaman-pinjaman yang bermasalah. Ini apabila kita memantau kinerja pembiayaan yang ada. Oke, gitu ya. Kemudian KUK 3 dari elemen 2, rasio NPF, gitu ya. Dan penggolongan pembiayaan dianalisis. Itu KUK-nya itu bilangnya seperti itu, gitu ya. Oke. NPF itu adalah pinjaman atau pembiayaan bermasalah, gitu ya. Kolektibilitas berapa saja yang masuk dalam kategorinya NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet, kan gitu, ya kan? Jumlah 3 call 2 call 3 call 4 ini kita jumlahkan dibagi dengan total pembiayaan, maka itulah yang merupakan prosentase NPF, kan gitu ya. Itu kita analisis gitu. Itu kita analisis. Misalnya hasilnya adalah 10, padahal kriteria umumnya NPF itu maksimal adalah 5, berarti ada early warning system apa?
pinjamannya adalah potensi untuk menjadi pembiayaan bermasalah. Itu NPF, gitu ya. NPF di analisis rasionya. Kalau misalnya 3, bagus. Kalau misalnya 10, bahaya. Kalau misalnya 5, pas dengan standar. Kan gitu ya. Kemudian yang kedua, penggolongan pembiayaan juga dianalisis. Itu analisisnya bisa dilakukan dengan mengamati kecenderungan. Pengamatan kecenderungan itu istilahnya adalah tren. Jadi kita amati untuk kuartal 1 gitu ya. Untuk kuartal 1 NPF-nya adalah berapa? 4. Contoh ini. Untuk kuartal 2 menjadi 6. Kuartal 3 kok menjadi 8 ya? Berarti trennya apa? Kecenderungan NPF-nya naik. Berarti kita sudah dapat warning gitu ya bahwa pembiayaan kita potensi bermasalah. Ya. Jadi itu adalah memantaunya. Oke, itu saya kira untuk 2.3 gitu ya. Ini tadi penjelasan saya dari grafis ini adalah ini. Silakan panjenengan pelajari sendiri gitu ya. Kemudian kita sekarang masuk ke elemen 3. Identifikasi, memantau, kemudian dilanjutkan apa menurut SKKMI? Adalah mengendalikan, mengidentifikasi, memantau. Dari memantau kita tahu profil risikonya, sehingga di elemen 3 kita akan diajari oleh SKKMI untuk mengendalikan risiko ini, gitu ya. Lumayan banyak untuk KUK-nya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 1 adalah lagi-lagi, gitu ya. Untuk mengendalikan risiko ini, keberadaan dan efektivitasnya, keberadaannya dan efektivitasnya, gitu ya, kebijakan jaminan dan pengikatannya, gitu ya, pengikatannya dievaluasi, gitu ya, dievaluasi. Apakah kebijakan, gitu ya, kebijakan jaminan dan pengikatan jaminan, gitu ya, atas pembiayaan itu efektif apa enggak? Memantaunya. Oke. Kita bahas, gitu ya, kita bahas. Ya, ini adalah definisinya, ini tujuannya. Ini adalah pengendalian risiko itu umumnya adalah terdiri dari 5 komponen. 5 komponen. Ini kenapa kok yang atasnya itu terlihat ada hitam-hitam itu, kemudian yang ini kosong? Karena notebook LM melakukan kesalahan fatal menurut saya. Ya. Jadi di sana ditulis 5 strategi jitu dunia untuk mengendalikan risiko. Saya kan nervous kok gini aja sampai pakai strategi dunia sih gitu ya. Akhirnya saya tutup, kemudian saya gabung-gabungkan sehingga yang itu hilang sekarang dibaca jadi enak. 5 komponen inti pengendalian risiko. Itu tadinya bahasanya bombastis itu. Akhirnya saya tutup menjadi enak untuk dibaca gitu. Tanggung jawab Ustaz Salam ini yang membikinkan materi saya, tetapi diminta kelanjutannya kerjakan sendiri lah gitu. Gitu ya. Oke ya. Jadi ada 5 komponen untuk mengendalikan risiko pembiayaan, saudaraku, gitu ya. Yang pertama harus ada kebijakan, gitu ya, kebijakan untuk mengendalikan risiko. Selama tidak ada kebijakannya, nggak bisa jalan untuk mengendalikan risiko. Yang kedua, harus ada prosedur operasionalnya untuk mengendalikan risiko. Yang ketiga, harus ada mekanisme pengendalian. Dan yang keempat, harus ada goal, gitu ya, yang tertulis secara jelas tentang aktivitas pengendaliannya. Dan yang kelima, harus ada tadi yang disampaikan oleh saudaraku, risk. Nah, orang Bali sama orang Malang beda jawabnya, gitu. Kalau Bali sudah sangat Inggris gitu. Kalau orang Malang risk appetite gitu. Beda. Appetite gitu ya, risiko yang bisa diterima. Tadi masuk fase sudah ngajari gitu ya. Limit risiko tadi ya. Ada yang risiko itu bisa diterima, ada risiko itu yang masih dalam batas toleran, ada risiko itu yang sangat berbahaya gitu ya. Jadi
5 komponen pengendalian ini harus ada. Oke, saya lanjutkan. Ini penerapannya. Kebijakannya, misalnya, ada kebijakan di KPPS yang mengatur tentang BMPP, batas maksimal pemberian pembiayaan, gitu ya. Kemudian juga ada kebijakan yang mengatur konsentrasi sektor usaha yang diberikan pembiayaan murobahan itu apa aja, mudharabah itu yang apa saja, dan seterusnya. Gitu ya. Itu adalah kebijakannya. Kemudian juga target NPF dari pembiayaannya itu berapa, itu dituangkan. Ini cuma salah satu ya, cuma salah satu dituangkan dalam bentuk kebijakan, gitu ya. Kemudian yang kedua, dari kebijakan ini harus dituangkan dalam bentuk prosedur, gitu. Dalam bentuk prosedur supaya tidak terjadi risiko. Nah, risikonya apa? Prosedurnya apa? Seluruh pinjaman yang di ACC harus melewati screening yang namanya 5C 5P, misalnya kayak gitu. Sehingga apabila ada pembiayaan yang tidak melalui screening ini, maka potensi itu nanti akan menjadi pembiayaan bermasalah. Intinya kayak gitu deh, gitu ya. Kemudian mekanisme pengendaliannya gimana? Supaya prosedur ini bisa jalan bagus, maka mekanisme pengendaliannya bagaimana? Ada pemisahan fungsi. Gak boleh ada rangkap fungsi yang potensi untuk melahirkan risiko. Contoh, petugas penagih merangkap menjadi petugas pencatat, gitu. Nah, itu adalah mekanisme pengendalian. Bila itu banyak terjadi, meskipun kebijakannya bagus, prosedurnya bagus, potensi resikonya akan besar, gitu ya. Kemudian yang keberatan, yang keempat, gitu ya, minum, jangan, gak etis. Narasumber itu minumnya itu 2 jam sekali, gitu ya. Nanti aja. Saya tahu kan dengan perhatian sama saya, tapi mohon maaf saya tolak. Gitu ya. Nah, tujuan pengendalian itu juga harus ditetapkan supaya nanti menjadi tertelusur dan terukur. Tujuan pengendaliannya itu apabila mencegah, ya harus dilakukan analisis yang ketat. Bila tujuannya mencegah terjadinya risiko, analisisnya harus ketat, gitu ya. Verifikasi datanya harus kenceng, gitu. Kalau misalnya tujuan pengendaliannya itu adalah membatasi, gitu ya, membatasi, bukan untuk mencegah tapi membatasi. Kalau begitu, plafon dan tenornya kita tetapkan yang bisa diterima, gitu ya. Kalau tujuannya meminimalkan risiko, nggak terjadi nggak mungkin, pasti terjadi. Tapi tujuan kita adalah meminimalkan, minimal KSPPS itu jangan sampai bangkrut sendirian, misalnya kayak gitu ya. Oleh sebab itu maka tujuan pengendaliannya adalah meminimalkan, maka jalannya adalah bagaimana? Penetapan agunan. Ya. Kemudian yang kedua, mengasuransikan pembiayaannya. Nah, itu adalah untuk meminimalkan risiko. Risk appetite yang tadi, risiko-risiko yang bisa kita terima. Kalau misalnya NPF berapa? 5. Kalau misalnya FDR, berapa FDR-nya itu kalau di pembiayaan? Kalau di syariah itu, oh, yang ukur Pak salah, gitu. Biasanya kalau FDR-nya berapa? 90 ya. 90 itu baru dikatakan bahwa itu adalah risiko yang bisa kita terima. Apabila pembiayaannya ternyata yang tergulirkan itu nggak sampai 90 tapi cuma 65, nah itu berarti kita bermain risiko tinggi, gitu kan ya? Itu, oke? Ini adalah penjabaran dari 5 hal yang harusnya ada atau komponen inti di dalam pengendalian risiko pembiayaan. Bawahnya ini penjelasan saya aja, gitu ya. Ini tadi sudah saya urai, gitu ya. Cuma untuk panjenengan itu nanti silakan, itu nanti dibaca sendiri. Kita lanjutkan kepada elemen 3 KUK 1. Gitu ya, elemen 3 KUK 1. Keberadaan kebijakan jaminan dan pengikatannya efektif apa enggak, kita lakukan evaluasi, atau dalam bahasa yang sederhana
evaluasi efektivitas kebijakan dan pengikatan jaminan, gitu ya. Oke, apa itu kebijakan jaminan? Kebijakan jaminan itu adalah aturan mengenai jenis, nilai, dan perlakuan terhadap jaminan sebagai alat mitigasi risiko. Ya, pengikatan jaminan adalah proses hukum dan administrasi untuk memastikan hak koperasi atas jaminan tersebut dapat dieksekusi. Yang ngetop pengikatan itu di lembaga kita adalah apa? Fidusia dan APHT. Ya, jadi jangan sampai di bawah tangan, karena kalau di bawah tangan berisiko kita. Kalau misalnya BPKB-nya itu kita pegang tetapi di bawah tangan, maka itu sangat berisiko. Supaya tidak berisiko bagi kita atau untuk meminimalkan, maka harus apa? Kita ikat jaminan itu. Kalau ikatannya oke, ya pasti kita itu nanti akan terlindungi, gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, kriteria, saudaraku, kriteria kebijakan ini efektif apa tidak, maka kriterianya itu ada beberapa. Beberapa halnya adalah ada, tertulis, jelas, dan tegas. Itu efektif. Gitu ya. Ada, tapi tidak tertulis, maka itu tidak efektif. Gitu. Ada, tertulis, tapi isinya membingungkan, menimbulkan abuse, gitu ya, kebingungan, maka itu adalah tidak efektif. Itu adalah kriteria-kriteria untuk mengukur efektivitas baik kebijakan jaminan maupun pengikatannya. Ada secara hukum sah, sesuai dengan tingkat risiko, dapat dieksekusi, terbukti mengurangi kerugian secara nyata, maka itu adalah efektif. Itu. Ini ada beberapa pertanyaan supaya tidak materinya ini nulis semua, gitu ya. Kalau Ustadz Salam kemarin kan kombinasi KSA. Kalau saya supaya tidak nulis semua, akhirnya saya minta tolong ChatGPT juga buatkan, diberi 5 itu. Gitu, ya. Diberi 5 itu, ya. Oke, ini adalah daftar pertanyaan untuk menilai efektivitas kebijakan dan pengikatan kita. Gitu. Evaluasi keberadaan dengan pertanyaan ini, evaluasi ruang lingkup dengan pertanyaan ini, evaluasi kesesuaian dengan risiko, maka evaluasinya itu dengan mengajukan hal-hal seperti ini, gitu ya. Yes, saya yakin itu tidak membentuk pertanyaan panjenengan kepada saya nanti, sehingga itu cuma sekedar tayang aja. Saya sudah tahu di hati panjenengan masing-masing sudah menyimpan amunisi untuk dilempar kepada saya dan Mas Gede kok itu. Jadi cuma menunggu kapan selesainya, kemudian nanti saya tanya gini, tenang aja ya, kita perpaduan antara syariah dan konven kita nanti. Golek bolo ini kita. Oke ya, ini saudaraku ya, ini penting. KUK 3.2 ketentuan kriteria penerima pinjaman dan penerima pembiayaan dievaluasi berdasarkan aspek 5C. Intinya adalah 5C dijadikan sebagai kriteria untuk meng-ACC atau menolak pembiayaan yang diajukan. Gitu, ya. Jadi ini kita evaluasi apakah 5C-nya itu dijadikan sebagai garda terdepan untuk meng-ACC atau menolak pembiayaan yang diajukan. Gitu ya, 5C panjenengan sudah tahu semuanya. Saya lanjutkan, gitu ya. Saya lanjutkan. Yes, kriteria penerimaan pinjaman ini teori, gitu ya. Kemudian ini fungsi kriteria ini teori, silakan nanti Anda baca. Nah, ini adalah evaluasi kriteria 5C untuk ACC pinjaman, gitu ya. Menjadikan 5C sebagai alat ukur untuk memastikan bahwa penerima pinjaman dan pembiayaan itu memang memenuhi kriteria 5C, gitu ya. Apa aja 5C? Itu ada karakter, ada kapasiti, ada capital, kemudian juga ada collateral dan ada condition of economic. Condition of economic itu biasanya adalah faktor-faktor eksternal, gitu ya. Ini sudah di luar kepala. Jadi kalau kita masalah 5C itu di luar kepala itu juga sama-sama gitu ya, nggak ada yang di dalam. Kalau yang di dalam kepala ya di dalam kepala, ini bagi kita adalah di luar kepala, gitu ya. Kita lanjutkan. Banyak 5C, banyak yang paham 5C, tetapi dalam pelaksanaannya adalah bersifat kualitatif.
sehingga potensi subjektivitasnya adalah tinggi. Gitu ya. Pengaruh personal adalah sangat tinggi, sehingga untuk itu maka OJK gitu ya, OJK gitu dijabarkan oleh BI memiliki yang namanya 5C tetapi adalah kuantitatif. 5C yang kuantitatif itu namanya adalah scoring 5C. Kenapa ada scoring 5C? Untuk menghilangkan gitu ya subjektivitas dalam penerapan 5C di lembaga keuangan. Ini scoring 5C. Gitu ya. Ini scoring 5C. Gitu ya. Jadi dari survei, dari wawancara kita masukkan dalam suatu aplikasi, kemudian diberikan nilai, diberikan bobot, diberikan skor, maka hasilnya itu nanti adalah bersifat kuantitatif, tidak lagi melihatnya adalah personal. Itu 5C, gitu ya. Jadi scoring 5C. Oke, saya kira semuanya juga sudah oke ini, gitu ya. Ini adalah 5C itu non sewu ya. Alat analisis atau kriteria untuk perguliran lending yang paling primitif, tetapi sampai sekarang bank terkemuka dunia masih menggunakan alat ini, gitu ya. Jadi 5C itu adalah alat yang sakti untuk kriteria penerima pembiayaan atau lending. Gitu. Itu, Bapak Ibu. Jadi kalau itu adalah scoring. Kita tidak cuma melihat dari karakternya orang ini gimana, orangnya gimana, enggak, tapi kita scoring. Perhatikan ini. Bila misalnya untuk gitu ya, untuk menilai karakter ini kita memiliki 9 pertanyaan. 9 pertanyaan. Dan jawaban atas masing-masing pertanyaan itu skalanya adalah 1 sampai 5. Contohnya adalah riwayat pembiayaan sebelumnya itu bagus apa jelek? Kalau bagus adalah 5, kalau jelek adalah 1. Ada 9 pertanyaan, jawabannya adalah 5 semua, maka terkumpul nilai adalah berapa Bapak Ibu? 45. Kemudian di koperasi kita tanya gitu ya, berdasarkan kebijakannya, kalau menggulirkan pembiayaan itu, faktor yang paling dikedepankan adalah apa? Dari 5C. Faktor yang paling dikedepankan adalah apa? Beda-beda masing-masing koperasi. Ada koperasi yang paling dikedepankan itu adalah agunannya. Ada koperasi yang agungan itu nggak begitu, karena anggota kita sudah keren-keren misalnya gitu ya. Maka faktor karakter, nah itu adalah bobot prosentase dari 100% untuk karakter ini berapa? Koperasi ini menetapkan 20, gitu ya. Sehingga skor tertinggi jika jawabannya adalah 5 semua dapat 45, bobotnya 20, maka skornya berapa? 9, ya kan? Jadi nilainya yang dia torehkan dari karakter itu 45. Kenapa 45? Seluruh nilainya 5 dari 9 pertanyaan, maka dia memperoleh 45. Dan bobotnya ini dari 100% adalah 20%. Jadi dari karakter dia memperoleh skor senilai berapa? 9. Kriteria yes or no-nya pembiayaan ada berapa? Ada 3. Boleh juga ada 5. Koperasi ini menggunakan 3. Kalau begitu, karakter yang diterima adalah yang nilainya berapa? Jika hasilnya ini nanti dia itu memperoleh angkanya bukan 9, tapi di bawah 3, secara karakter tidak layak. Gitu. Jika nilainya dia itu antara 3 dan 6, gitu ya, sampai 6, maka dia ini adalah layak dengan catatan. Jika hasilnya di atas 6, maka dari karakternya dia adalah sehat walafiat si calon anggota ini. Itu scoring. Jadi kita tidak melihat personalnya, tetapi hasil dari wawancara dan survei kita skor. Oke ya. Dan seterusnya. Cuma kita memutuskannya kan tidak cuma dari 1C. Kita memutuskannya dari 5C. Ini C yang kedua, capacity, kemampuan bayar. Pertanyaannya adalah banyak, gitu ya. Kemudian C yang berikutnya adalah capital, collateral, dan condition. Totalnya adalah sebesar berapa? Totalnya adalah sebesar 62. 62 itu adalah 9 tambah berapa itu 62. Kalau kriterianya 3,
Kalau kriterianya 3, berarti 62 dibagi 3 ketemunya adalah berapa, saudaraku? Ketemunya adalah 20,6. Jadi total 5C-nya bila skornya dia adalah di bawah 62,6, gak layak sudah. Apapun dia, alasannya apapun sudah gak bisa kita gulirkan pembiayaan ini. Tapi bila hasilnya dia itu adalah di antara 20,6 sampai 41,3, maka layak dengan catatan kamu itu jebolnya adalah di faktor capital, sehingga supaya ini tetap digulirkan kepada kamu, tambah jaminan kamu, misalnya gitu, atau turunkan tenornya dan lain sebagainya. Itu scoring 5C gitu ya. Bagus ya. Oke, saya lanjutkan sebentar lagi. Saya sudah masih punya waktu berapa lagi? 2 jam lagi ya. Nah, urai ini nanti sampai PPUM kalau 2 jam lagi ya. Nggak cuma pembiayaan bermasalah gitu ya. Gitu ya. Ini yang ketiga gitu ya. Jadi ini kalau cari 15 menit. Elemen 3, KUK 3. Jadi ini adalah KUK 3.3. Formulir-formulirnya gitu ya, dalam rangka untuk pengendalian harus dievaluasi gitu, harus dievaluasi. Kenapa kok harus dievaluasi? Karena formulir itu tidak cuma sekedar alat dokumentasi administrasi, tapi formulir yang baik itu juga merupakan instrumen pengendalian risiko. Gitu ya. Jadi di rekeningnya itu mampu untuk mengeksplor potensi-potensi risiko yang akan terjadi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya formulir kita cuma sekedar ada, gak mampu untuk mengendos risiko yang mungkin akan terjadi, berarti formulir itu nggak bagus gitu. Kurang efektif. Itulah pentingnya evaluasi formulir gitu ya. Yes, gitu. Nah, ini adalah formulir-formulir yang baik gitu ya, meningkatkan kualitas data pembiayaan gitu ya, mencegah pembiayaan bermasalah, menjamin konsistensi analisis, mendukung penerapan prinsip kehati-hatian, memastikan kepatuhan kebijakan penyaluran pembiayaan. Bila formulir kita bisa menjawab A, B, C, D, E, maka itu formulirnya efektif gitu. Oke? Ya, senang saya karena dari depan sini terlihat banget gitu ya. Begitu saya memberikan ini, ada yang langsung tune in dengan cara nulis-nulis, ada yang nulis-nulis di HP. Itu bukan nulis, tapi itu WA-an itu. Gitu. Itu bukan nulis. Ya, saya yakin itu ditulis sama itu, ya benar ya. Itu ya. Kalau Bayu, ya dendam kayaknya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah formulir yang baik ya. Saya riset tidak cuma sekali untuk akses ChatGPT, Gemini saya akses, kemudian DeepSeek saya akses, ChatGPT saya akses, kemudian saya rangkum hasilnya berdasarkan 3 asistennya Mas tadi. Formulir yang baik itu minimal ada 5 ya. Oke, saya lanjutkan. Evaluasi mencakup ya itu tadi ya. Rangkumannya, kelengkapan informasi, formulirnya itu adalah sesuai dengan enggak, apa tidak dengan aspek 5C gitu ya, jelas, akurat pertanyaannya gitu, tidak menimbulkan kebingungan dalam pengisiannya gitu ya, itu formulir. Yes, saya lanjutkan. Analisis sistem pendukung itu gini, tidak cuma formulir gitu ya, tetapi juga diperlukan sistem pendukung untuk mencegah adanya pembiayaan bermasalah. Sistem pendukung itu seperti apa? Gitu ya. Sistem pendukung itu seperti apa? Alat, gitu. Alat, prosedur, sarana pendukungnya. Oke apa enggak? Gitu. Ya. Kalau misalnya sistem pendukungnya itu adalah nggak bagus, potensi untuk menimbulkan pembiayaan bermasalah. Intinya itu deh. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ya ini adalah efektivitas sistem. Itu adalah sistem yang bagus adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah kriteria sistem pendukung yang efektif untuk mencegah timbulnya pembiayaan bermasalah. KUK 3.5, lagi-lagi itu gitu. Ya.
Kenapa sih tulisannya evaluasinya di atas sendirian, kemudian di bawahnya itu adalah efektivitas komite pembiayaan. Lagi-lagi ChatGPT bikin masalah. Kalau ini bukan ChatGPT yang bikin masalah Pak Wahyu, tetapi ini yang bikin masalah adalah notebook LM. Jadi notebook LM itu kalau panjenengan punya dokumen dalam bentuk Word atau PDF, Anda mau rubah itu menjadi presentasi gitu ya, masukkan aja di notebook LM, kemudian perintahkan bikinkan presentasi jadi. Saya yang ngajari adalah Komandan Yusuf, kemarin sudah saya ajarkan ke Mas Satrio dan lain sebagainya. Ya, sudah terpapar, gitu ya, sudah terpapar. Ini alat kita, karena kita itu adalah setiap kali itu membuat presentasi. Maksudnya tapi celaka-celaka gitu, karena ini yang berbasis gitu ya, free. Makanya ada tulisannya di bawah. Ya, makanya ada tulisannya di bawah. Gitu. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya kita itu yang nggak free gitu ya, maka kita itu nanti akan nggak cuma dapat PDF, tapi dapat PPT bisa kita rubah-rubah. Karena saya dapatnya PDF, nggak kurang akal saya. Ini saya blok, gitu ya. Ini saya blok. Caranya ngebloknya gimana? Kok warnanya sama? Ini saya copy dikit gitu ya. Jadi kotak yang warnanya sama, saya bawa ke atas, saya besarkan, nutup sudah. Nutup sudah. Jangan nyari yang ada di, saya warnai seperti yang ada di MS Word atau di PPT, pasti nggak sama. Tapi kalau misalnya Anda cropping itu sedikit, kemudian Anda besarkan, selesai. Gitu. Nanti diajari, pokoknya semuanya diajari. Gimana lagi nih kan? Bukan saya tidak mau membeli, bukan ya. Ini nanti menjadi contoh jelek itu ya. Saya waktu diajari sama Pak Yusuf itu sudah langsung kepingin membeli. Harganya berapa? 750. Ternyata begitu saya bayar melalui online, apa itu namanya VTP? Nah, ternyata nomornya benar, namanya benar, VTP-nya itu salah, blokir sampai sekarang. Karena diblokir itu maka memperlancar saya untuk tidak membeli, gitu maksudnya. Ya kalau misalnya nggak lancar harus beli. Tapi ini alat kita sebagai fasilitator dan asesor harus beli dong, jangan gratisan. Karena ini terpaksa saya waktunya kan mepet, sementara gratisan. Jangan kayak saya. Gitu ya. Oke. Komite pembiayaan, saudaraku, gitu ya, komite pembiayaan. Jadi keberadaan komite pembiayaan ini dalam rangka untuk melakukan pengendalian pembiayaan harus dievaluasi. Apa sih komite pembiayaan itu? Adalah organ kolektif pengambilan keputusan yang berfungsi menilai, menyetujui. Nah ini saya tiru-tiru gayanya Mas saya, Mas Parse. Komite pembiayaan yang fungsinya adalah menilai, kasih tekanan supaya orang itu yakin gitu ya, menilai, gitu, menyetujui, menolak pembiayaan berdasarkan hasil analis kredit, analis pembiayaan, dan berdasarkan kebijakan yang ada. Itu komite, gitu, itu komite. Hanya nanti asesi-asesi kita, yang keputusan yes or no-nya pembiayaan atau kreditnya itu tidak berbasis komite, tetapi berbasis person. Sehingga ini adalah melanggar kaidah yang seharusnya. Keputusan kredit atau pembiayaan itu harus diputuskan oleh komite, bukan personal tetapi organ. Itu. Nah, organ ini efektif apa tidak, gitu ya? Organ ini efektif apa tidak? Jika dia efektif, maka organ ini mampu untuk menghasilkan keputusan yang konsisten, objektif, berbasis risiko, dan berdampak pada penurunan NPL. Gitu. Ya, oke. Peran komite itu adalah second line of defense, gitu ya. Jadi dia adalah merupakan lapisan gitu ya. Artinya kalau ada komite mengurangi bias individu dari keputusan-keputusan yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, menjaga konsistensi.
ini adalah 5 hal gitu ya yang perlu dievaluasi dari komite. Satu adalah mandat dan kewenangannya seperti apa. 2 adalah kompetensinya. Jangan sampai berkumpul orang-orang yang tidak kompeten untuk memutuskan pembiayaan. Yang ketiga adalah kualitas proses pengambilan keputusannya berbasis data atau tidak, gitu ya. Apakah notulenya tersedia dan lain sebagainya. Independensi dan objektivitasnya bagaimana, itu yang dievaluasi. Sampai dengan konsistensi terhadap kebijakan, ketepatan waktu, dan dampak terhadap kualitas pembiayaan. Apakah Sidogiri misalnya, keputusan pembiayaan yang dilakukan oleh komite itu berdampak terhadap pemenuhan risk appetite untuk NPF. Apakah komite berdampak nyata untuk menurunkan NPF atau mencegah NPF apa enggak? Bila ternyata dengan komite ternyata tetap bobol, berarti komite ini enggak efektif. Gitu. Oke ya, itu. Oke. Ya ini terlihat lagi nih dari depan ini. Saya mulai sungkan ini. Masuknya adalah nulis-nulis di HP sama nulis-nulis di laptop, juga ada yang dari depan itu tampak itu sudah kayak gini. Itu masuk, ilmunya itu masuk. Gitu. Jangan sampai digoyang nanti patah ilmunya. Biarin sempurna dulu masuk. Karena responnya memang beda-beda. Gitu ya. Oke. Analisis pembiayaan bermasalah. Ya. Analisis. Nah ini adalah KUK 36. Pembiayaan yang bermasalah itu dianalisis. Itu pengendalian. Pembiayaan yang bermasalah itu dianalisis. Kalau terjadi pembiayaan bermasalah, itu kira-kira faktor penyebabnya apa, Ustaz? Berdasarkan pengalaman UGD. Pembiayaan bermasalah. Karakter. Ya, benar. Terus apa lagi? Benar, burung gak apa-apa, benar. Saya sohib sama Pak Aceh, gitu ya. Ya, intinya dapat kita kelompokkan menjadi 2 faktor penyebab pembiayaan bermasalah itu. Bisa faktor internal, bisa faktor eksternal. Nah itu harus dianalisis. Kalau misalnya faktor internal, analisis maksudnya lemah, peran komitenya adalah lemah, SOP tidak dijadikan sebagai acuan dan tidak didisiplini, gitu ya. Kemudian monitoring masa pencariannya tidak ada. Yang penting pokoknya anak buahnya Ustaz Salam ini adalah cuma target aja, apalagi akhir bulan. Posisinya kan di sana. Begitu akhir bulan, akhir tahun itu pokoknya target kena. Masalah tergelontorkan kepada orang yang tepat atau tidak mulai diabaikan. Nah itu penyebab pembiayaan bermasalah. Sedangkan faktor internalnya adalah ini dan lain sebagainya. Faktor eksternalnya ya, kondisi ekonomi, force major dan lain sebagainya gitu. Yes. Ini elemen keempat. Oke, itu tadi elemen 3 ya, beres ya. Nah, sekarang elemen keempat itu yang perlu kita perhatikan adalah penanganan, ya, penanganan dari pembiayaan yang bermasalah. Penanganan dari pembiayaan yang bermasalah 41 sampai 45. Satu, gitu ya. Di dalam, oke, ya. Ada tindak lanjut untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah standar. Standar itu adalah apa? 3R. Ilmu kita bersama-sama ini. Penyelesaian pinjaman bermasalah atau pembiayaan bermasalah itu adalah disebut seringkali adalah 3R. R yang pertama, reschedule. R yang kedua, restruktur. R yang ketiga, recondition. Gitu. Apakah jika SPPS memiliki mekanisme, memiliki model untuk penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, gitu ya? Kemudian kemungkinan terjadinya awal pembiayaan bermasalah diidentifikasi dengan tepat. Oke, kita bahas. Itu ya, kita bahas. Ini adalah tahapan tindak lanjut penyelesaian pembiayaan bermasalah. 1. Penilaian kualitas, 2. Penetapan prioritas, 3. Mencari faktor-faktor penyebab utamanya, dan yang keempat adalah penetapan model penyelesaiannya. Kualitas pembiayaan, gitu ya. Itu adalah kita identifikasi masuk kualifikasi yang mana. Kurang lancar, diragukan, macet. Itu adalah tahap penilaian kualitas. Gitu. Oke, kemudian yang kedua, prioritas. Dari kurang lancar, diragukan macet, gitu ya. Kira-kira
kita prioritas penyelesaiannya adalah kepada yang mana? Maka diselesaikan, jangan dulu wes, ini malah menguras energi. Tapi kita menetapkan prioritasnya yang mana? Atau mungkin ya yang macet-macet dulu kita selesaikan dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah mencari faktor penyebab utamanya. Menyelesaikan pinjaman atau pembiayaan bermasalah, tidak memahami penyebabnya, maka nanti solusinya juga akan bias. Gitu. Sehingga kita akan tahu solusinya apabila kita itu memiliki pemahaman penyebabnya itu adalah apa. Gitu. Contoh, ada anggota pembiayaan yang dia itu mengalami penurunan kualitas pembiayaannya disebabkan karena dia di PHK. Disebabkan karena dia itu di PHK, pemutusan hubungan kerja. Kira-kira solusi penyelesaian pembiayaan bermasalahnya adalah apa? Tadi kita sudah identifikasi ya, ada 3R ya. Ini ada anggota yang dia itu mengalami pembiayaannya bermasalah, penyebabnya karena dia kehilangan pekerjaan. Maka solusinya direstruktur seperti apapun dia tidak memiliki potensial income, nggak bisa. Direschedule sampai kita schedule sampai hari kiamat juga tidak akan selesai karena dia tidak memiliki income. Direkondisi, dikondisikan gimana? Pokoknya aja wis kamu bayar, sedangkan marginnya nggak usah, nggak mampu dia, karena dia memang tidak memiliki potensi pendapatan. Kalau seperti itu, maka kira-kira penyelesaiannya adalah apa? KUK berikutnya yaitu penghapus bukuan pinjaman bermasalah. Jadi reschedule, recondition, restruktur itu efektif apabila anggota masih memiliki potensi bayar. Tapi kalau nggak memiliki potensi bayar itu semuanya tidak efektif. Sehingga nggak boleh misalnya kita nanti wawancara waktu assessment gitu ya. Misalnya DIT-nya menuliskan bahwa yang bersangkutan ini adalah dipecat dari pekerjaannya, Anda paksakan untuk penyelesaiannya menjadi 3R. Gitu. Oke ya. Sip. Oke, kita lanjutkan. Saudaraku, gitu ya. Ini tadi penjelasannya ya, prioritas, kemudian analisis masalah juga itu tadi sudah kita bicarakan gitu ya. Oke, ini yang tadi saya Mas Anto ini belum sempat saya tutup ini karena waktunya pagi tadi nggak tutup gitu ya. Sehingga apa yang disampaikan oleh notebook KM apa adanya biar di situ. Dia menulis kata-kata yang bombastis itu. Apa itu? Jebakan satu, dosa penundaan. Opo ini dosa penundaan itu. Padahal itu loh, intinya itu adalah terlambat penanganan gitu aja ya. Oke, itu ya. Jadi pinjaman bermasalah atau pembiayaan bermasalah itu akan menjadi sesuatu yang berdampak sistemik apabila kita terlambat untuk menanganinya. Yang kedua, gitu ya, penilaiannya dilakukan secara subjektif. Ya, Pak Mat ini. Bukan dia, biasanya Pak Mat, tapi ini bukan ya. Oh, saudaranya Pak Mat ya. Kangen kita Pak ya. Oke, kemudian ini ya, karena penilaian subjektif prioritasnya yang salah. Kita justru memberikan prioritas kepada pembiayaan yang memang sudah tidak bisa diselamatkan, malah kita prioritaskan. Karena untuk apa gitu? Masih 5 menit. Masih 5 menit, siap. Siap. Masih 5 menit. Ya. Nah, ini juga ngatain Pak Wahyu. Jebakan yang kelima itu adalah evergreen. Kira-kira betapa hancurnya dunia pada saat kita mencari solusi kepada ChatGPT dikasih evergreen untuk pembiayaan bermasalah. Evergreen itu kan biasanya lagu-lagu kuno gitu ya. Gitu. Ini kok evergreen? Ternyata setelah kita baca, evergreen itu adalah menyelesaikannya dengan menggulirkan pinjaman baru. Loh, pinjaman lama aja bermasalah kok diberikan pinjaman baru. Kan gitu ya. Itu malah bukan solusi tapi malah membuat kita terperosok. Dan yang berikutnya 4, 6, dan 7 diagnosisnya gagal, solusinya keliru, eksekusinya adalah lemah. Gitu ya. Oke, ini adalah 4.2. Oke, kita lanjut aja. Administrasi yang bagus itu seperti apa? Ini contoh-contohnya. Oke, dimensi 2 dan lain sebagainya. 3 prinsip. Nah, ini PPAP terakhir Pak Wahyu. Ya, ini adalah KUK 4.3. Prinsip akuntansi yang berlaku umum
sebagai acuan dalam pembentukan PPAP, sebagai sandaran dalam pembentukan PPAP. Jadi kita itu waktu membentuk pengisian penghapusan aset produktif, gitu ya, waktu membentuk itu harus memperhatikan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Banyak prinsipnya, tapi untuk kepentingan ini yang relate adalah 3. Satu adalah konservativisme atau prudent, kehati-hatian, gitu ya. Bentuklah PPAP karena akuntansi itu memiliki prinsip, gitu ya, kehati-hatian. Bila terjadi biaya segera akui, bila terjadi pendapatan sebelum itu pasti jangan diakui, katanya prinsip akuntansi. Konservatisme atau prudent. Yang kedua, PPAP harus memperhatikan prinsip objektif, gitu ya, terukur, gitu ya, terukur berdasarkan data, gitu ya, tidak dalam rangka untuk penghindaran pajak. Penghindaran pajak. Kenapa kok pajaknya kecil? Ternyata ada pembiayaan PPAP yang terlalu besar. Nah itu nanti akan bermasalah, gitu ya. Penghindaran pajak, tax avoidance, gitu ya. Kemudian yang ketiga, wajar. Nilai yang dibentuk itu adalah wajar. Gitu. Nah wajar tentunya kita memperhatikan hasil apa? PPAPWD. Apa itu PPAPWD? Wajib dibentuk, ya cadangan kerugian piutang yang wajib dibentuk. Karena wajib, yang mewajibkan adalah siapa? Negara melalui instrumen aturannya. Nah itu diatur dalam apa? Kemarin sudah dibicarakan sama Pak Teguh. PMK. PMK 42 tahun 2024. 74 keliru-keliru ini mancing, tapi aslinya lali. Lali langsung ngapal sih ya. Jadi itu negara yang mewajibkan pengelola lembaga keuangan nggak boleh loh menyajikan piutang atau pembiayaan itu sebesar nilai yang total. Itu namanya adalah window dressing. Salah satu mendeteksi terjadinya window dressing adalah bila pembiayaan yang tinggi tidak ada PPAP-nya. Potensi window dressing. Window itu dressing itu baju atau kulot. Jendela yang dikuloti itu window dressing. Ya, ini kejahatan ini dalam akuntansi itu adalah upaya untuk membaik-baikan laporan keuangan. Jadi Pak, Ya, siap. Ya, saya closing ya Pak. Ya, saya closing. Itu PPAP gitu ya. Nah ini adalah ketentuan negara yang kemarin diatur itu 05, 10, 50, 100 gitu ya. Oke, ini adalah kriteria pembiayaan itu lancar, kurang lancar, diragukan dan lain sebagainya. Saya tidak menemukan pedoman sehingga saya tetap menggunakan Perdet 7 ya, penilaian kesehatan untuk syariah yang dipakai sama Ustadz Salam kemarin ya. Karena di Jukis juga nggak ada, yang ada di situ kriteria, gitu ya. Tapi ini konservatif, gitu ya. Dan seterusnya. Oke, pokoknya Pak ini nggak sih ucapan terima kasih itu kurang kasih. Nah, di sini ya. Saya akhiri paparan saya, mohon maaf atas segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.